Bisa dimulai nggih, Bu Paula? Iya, bisa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Paula. Selamat siang. Waalaikumsalam, Bu Eli. Selamat siang juga. Gimana kabar Bu Paula nih untuk hari ini? Wah, saya tuh merasa hari ini sehat, terus baiklah, gitu Bu Eli. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Iya, alhamdulillah. Gimana Bu Eli? Ya, alhamdulillah saya juga baik-baik saja untuk siang ini, tapi ya sedikit lemas Bu, kurang Oh, bersemangat. kenapa? Iya, jadinya saya untuk siang ini meminta waktu kepada Bu Paula, ya nggak lama kok Bu, 10 Ah, sampai 15 menit. Kira-kira Bu Paula ada waktu tidak ya untuk hari ini? oke, nggak apa-apa kok Bu Eli. Saya lagi senggang ini, sedang santai aku. Iya, heeh. Baik, terima kasih Bu Paula atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Saya ingin ngobrol dengan Bu Paula karena saya sedikit merasa nggak enak ini. Oh iya, heeh. Kenapa Bu Eli? Iya, Ada permasalahan? iya, betul Bu. Jadi begini, sebenarnya saya ada permasalahan di kelas nih Bu. Di kelas Iya. saya. Kebetulan saya mengajar di kelas 4, sedikit Mhm. mengganjal di hati. Jadi saya ingin Bu Paula itu menemani saya dalam mengobrol, seperti itu. Jadi saya melihat di kelas saat sesekali itu tidak nyaman Bu, karena, ketika setelah jam istirahat, saya masuk ke Mhm. kelas itu di lantai ataupun di laci saya lihat itu ada sampah yang berserakan seperti itu. Oh gitu permasalahannya Bu Eli. Iya. Iya, Bu Eli, dari obrolan siang kita yang singkat ini, apa sih yang Bu Eli harapkan dari obrolan kita mengenai permasalahan Bu Eli, mengenai muridnya Bu Eli yang tidak mempunyai kesadaran membuang sampah di tempatnya, lalu, tidak menjaga kebersihan di kelasnya? iya Bu, saya, berharap sekali setelah berdiskusi dengan Bu Paula, saya akan mendapatkan solusi atas permasalahan ini. Karena, kebetulan kita apa ya, sesama Sesama guru, walaupun Bu Paula itu guru di SMP ya Bu, tapi setidaknya Mhm. mungkin, pernah juga mengalami atau melihat ada anak-anak yang masih membuang sampah, tidak pada tempatnya. Jadi saya berharap setelah berdiskusi ini, eee, akan mendapatkan solusi dan, saya dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. Sehingga, saya memiliki murid-murid yang mempunyai kesadaran tinggi tentunya dalam menjaga kebersihan dan juga membuang sampah pada tempatnya, seperti itu, Bu. Oke, jadi Bu Eli pengen nih murid-muridnya punya kesadaran untuk membuang sampah di tempatnya ya, supaya kelasnya Bu Eli kan nampak bersih, terus pembelajarannya jadi nyaman, enak gitu ya Bu Eli ya. Iya, betul sekali. Mhm. Memang Bu Eli seberapa sering sih menasihati anak-anak? Sebenarnya saya sering menasihati anak-anak, Bu, bahkan setiap hari itu saya selalu menasihati anak-anak, memotivasi. Ketika saya datang ke kelas pasti selalu mengingatkan anak-anak untuk piket terlebih dahulu, bagi yang Mhm. piket itu datangnya lebih awal, seperti itu. Kemudian juga ketika lewat di sekitar halaman sekolah juga, saya selalu mengingatkan untuk anak-anak itu untuk mau memungut sampah yang berserakan. Tetapi anak-anak belum ada perubahan juga, Bu. Mereka hanya ingat sesaat setelah diingatkan saja.
anak-anak itu kalau misalkan setelah jajan, sampahnya dibuang di mana tempat mereka duduk. Misalkan nih di teras. Nah, ketika dia duduk di teras, lupaan dia naruhnya tetap di teras ataupun mungkin ke pot bunga seperti itu. Wah, Jadi, heeh. ketika dia jajan terus makannya di kelas, anak-anak itu kalau gugup itu bisa jadi membuang sampahnya itu ada di laci, Bu. Jadi tidak membuang sampahnya ke tempat sampah seperti itu. Padahal sekolah sudah menyiapkan tempat sampah di depan kelas. Saya juga pernah melihat sendiri ketika ada anak sedang membuang sampah di tempat sampah, sampahnya tidak sampai masuk ke dalam wadahnya, Bu, bahkan itu sampahnya jatuh ke lantai kayak gitu. Iya sih namanya anak-anak ya, Bu, ya. Heeh. Iya. Tapi sebenarnya, apa yang Bu Eli lakukan itu sudah baik, sudah menasehati, ya, sudah, mengingatkan, ya kan? Iya. Eee, Kalau menurut Bu Eli, menurut pengamatan Bu Eli nih, kondisi ideal yang diharapkan itu yang seperti apa sih, Bu? Betul, Bu. Jadi menurut saya kondisi, ideal siswa itu levelnya itu 10 ya, Bu, dan tidak idealnya itu pada level 1. Maka untuk saat ini posisi siswa siswa saya itu berada di level 4, Bu, seperti itu. Jadi masih, Mmm, banyak anak-anak yang membuang sampah tidak pada tempatnya, seperti itu. iya. Kalau Bu Eli sekarang kondisi anak-anak itu pada level 4, terus Bu Eli menginginkan di level 10 ya yang ideal ya, Bu, ya? Iya iya, 8 sampai Heeh, 10, iya. 8 sampai 10, oke. Terus apa sih yang bisa, Bu Eli lakukan untuk mencapai kondisi tersebut? Mmm, saya menginginkan kondisi pada level 10 tentunya ya, Bu, 8 sampai 10 itu, dengan harapan itu anak-anak mau membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, yang ingin saya lakukan untuk agar anak-anak itu dapat, kembali ke level aman yaitu level 10, saya terus mensosialisasikan kepada anak-anak bagaimana cara memperlakukan sampah, yaitu dengan memilah sampah, kemudian membuangnya di tempat sampah yang sesuai. Selain itu juga saya akan menyiapkan, tempat sampah yang berbeda jenis, misalnya ada sampah organik dan juga sampah non-organik, baik, Mhm, yang berada di kelas maupun di depan kelas. Dan juga, selain itu saya akan membuat, tempat sampah itu dibuat semenarik mungkin ya, Bu, ditempel seperti poster atau gambar-gambar lainnya biar anak itu, eee, menarik dan melihatnya itu merasa senang, "Oh iya ada tempat sampahku yang baru, yang bersih," dan sebagainya, seperti itu. mhm. Keren Bu Eli. Bu Eli melakukan sosialisasi, terus menyiapkan tempat sampah, memilah-milah sampahnya sesuai dengan apa, jenis-jenisnya ya kan, organik, non-organik, terus apa tadi, bikin poster-poster ya Bu, Iya, supaya Bu. menarik ya? Heeh. Iya. Terus kira-kira ada kendala nggak Bu untuk hal ini? Ya, sepertinya, ada, Bu. Tentu pasti ada kendalanya. Tetapi saya akan terus berusaha dengan cara, saya akan berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekolah, seperti itu. Oke. Lalu menurut Bu Eli cara yang efektif itu seperti apa? Baik, Bu, kalau menurut saya agar, disiplin membuang sampah di tempatnya dan tidak membuang sampah di sembarang tempat tentu, eee, saya akan menanamkan di benak siswa itu dengan selain melakukan sosialisasi dan juga menyediakan tempat sampah yang berbeda, dan juga menempelkan poster, saya akan menampilkan video-video menarik tentang edukasi, apa itu Mmm, dampak-dampak dari membuang sampah sembarangan. Dan saya juga ingin membuat sebuah program untuk meminimalisir sampah di kelas atau sekolah, khususnya di Pelanjan 1, seperti itu. Jadi saya juga ingin membuat sebuah program untuk meminimalisir sampah khususnya di Pelanjansa itu dengan cara siswa, disuruh untuk membawa alat-alat
makan sendiri untuk digunakan untuk membeli jajan. Misalkan, beli es, berarti dia membawa apa namanya, gelas Tumbler, gelas plastik dari rumah, heeh, seperti itu ya. Jadi iya. itu untuk mengurangi, tidak banyak plastik atau sampah bungkus-bungkus, apa ya namanya, bungkus-bungkus jajan yang menjadi sampah, seperti itu. Jadi anak-anak itu membawa, tempat untuk, membeli jajan ke kantin sendiri dari rumah, seperti itu. Wah, sudah keren sekali ini, apa yang kepengen Bu Eli lakukan, ya kan. Eee, Kira-kira ada hal lain nggak yang kepengen Ibu Eli lakukan lagi? Ada Ada ide sih, gitu? Bu. Iya, Mhm, ada sih, Bu. Jadi tujuannya, ide saya itu, seperti tadi itu agar agar anak bisa melihat secara langsung walaupun lewat video, bagaimana sebuah sampah itu bisa menimbulkan akibat yang sangat berbahaya ke depannya. Dan dengan adanya program ini, saya berharap siswa di sekolah mulai bisa meminimalisir tentang sampah, sehingga tidak tidak hanya mendengarkan saja atau membaca saja, tetapi juga tertanam di pikiran dan menjadi pembiasaan anak untuk sadar penuh akan kebersihan lingkungan sekolah, seperti itu. Untuk masalah biayanya nanti akan dibicarakan dengan kepala sekolah, guru maupun komite sekolah. Saya rasa beliau akan mungkin mendukung program saya, seperti itu, Bu. oh iya, tadi ada sedikit trouble saya, terpental sebentar tadi, tapi Oh, nggak apa-apa iya Bu iya, Eli, nggak apa-apa, iya. iya, Sekarang udah heeh aman, Bu, suaranya. heeh. Iya, secara garis besar saya setuju dengan ide-ide Bu Eli, bagus banget, keren pokoknya ya. Eee, Tadi Bu Eli melibatkan komite sekolah ya, kepala sekolah begitu ya Bu Eli ya? Ya, Heeh, rekan-rekan sejawat gitu ya Bu Eli? Mhm. iya Lalu, bagaimana Bu Eli, dengan pelaksanaan program ini ya? iya. Kira-kira kapan ini program ini akan dilaksanakan? Baik, Bu. Tadi sedikit untuk menambahi hal yang akan saya lakukan ya, Bu, sebelum, saya melakukan mulainya kapan, seperti itu ya, Bu. Mhm, Jadi, selain itu saya juga, tentu membuat keyakinan kelas, iya, di mana salah satu nilai yang ditekankan adalah masalah tentang kebersihan. Kemudian keyakinan kelas tersebut akan saya tempel di dinding kelas, di tempat yang mudah terbaca oleh siswa, sehingga mereka akan selalu ingat tentang keyakinan yang sudah mereka buat, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kapan akan dilaksanakan? Insya Allah mhm. dengan waktu yang secepatnya, seperti itu. Oke. Wah, bagus sekali idenya Bu Eli mengenai keyakinan kelas ya. Kalau Ya. di kelas lain gimana Bu itu? Kalau di kelas lain, alhamdulillah sebenarnya tidak jauh beda dengan, apa yang, ada di permasalahan di kelas saya, Bu. Mungkin nanti setelah Mhm, saya berhasil untuk melakukan, apa namanya, masalah ini akan saya sosialisasikan kepada rekan-rekan sejawat ke kelas-kelas lainnya, seperti itu. Nanti rencananya saya akan, mengumpulkan ya dalam rapat, mungkin saya akan menyampaikan tips dan triks agar anak-anak itu dapat memilah sampah dan membuang sampah pada tempatnya, sehingga sekolah menjadi lebih aman, nyaman, dan juga bersih, seperti itu. wah, saya sangat seneng loh mendengar komitmen dari Bu Eli, ya. Harapan saya sih semoga masalah ini segera terselesaikan ya Bu ya. Iya, Heeh, sehingga amin. sekolahnya Bu Eli akan lebih nyaman, terus belajarnya menjadi lancar, terus anak-anak itu memiliki kesadaran dari dalam diri ya untuk membuang sampah di tempatnya ya Bu Eli ya. Iya, Mhm. Eee, baik. ya, Amin. Terima kasih Ibu atas motivasi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan saya akan menerapkan segera mensosialisasikan dan juga mengimplementasikan juga kepada anak-anaknya di kelas, seperti itu harapan saya. iya, alhamdulillah ya Bu. Jadi percakapan ini udah sesuai apa yang diharapkan di awal, tadi Bu Eli mengharapkan seperti apa.
Sesuai kan ya, Iya. Bu? Iya sudah. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya Bu Paula, sangat luar biasa. Sama-sama, Bu Iya, Eli. mohon maaf ya Bu. Iya, sama-sama. Saya juga mohon maaf ya, Bu Eli. Iya. Iya, terima kasih. Saya tutup untuk percakapan di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Eli. Selamat sore. Selamat sore. Berhenti ya Bu merekam. Iya.